Dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Kamu bodoh, goblok. Rocky Gerung sepertinya menjadi musuh publik bagi mereka yang selalu bertentangan dengan opini dan kritikannya. Baru-baru ini, dirinya menjadi perbincangan hangat saat berdebat sengit dengan Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Tak hanya mereka berdua, dalam acara yang bertajuk Rakyat Bersuara yang ditayangkan di salah satu stasiun TV, ada beberapa sumber yang ikut dihadirkan. Geis Khalifa selaku relawan Anies Baswedan, Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan, dan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo dan Jokowi Mania. Adu mulut ini bermula saat Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar berbagai pasal. Lalu dugaan tersebut direspon oleh Sylvester Matutina yang kemudian meminta bukti dari pernyataan Rocky tersebut. Namun seperti yang kita tahu, mantan dosen filsafat ini selalu punya caranya sendiri dalam menjawab pertanyaan lawannya. Tapi Sylvester tahu betul sosok Rocky. Maka dari itu, ia meminta Rocky untuk tidak bertele-tele dan langsung menjelaskan bukti yang dimaksud. Dirinya bahkan beberapa kali menyela Rocky Gerung yang ingin berusaha menjelaskan. Relawan Jokowi ini juga sempat mengatakan jika di pengadilan tak perlu berbicara panjang dan langsung menunjukkan bukti pada hakim. Akhirnya, Sylvester Matutina beranjak dari kursi, menunjuk Rocky Gerung dan mengatakan jika Rocky adalah manusia pecundang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Rocky Gerung sempat menyebut kata kasar karena Sylvester Matutina tak ingin mendengarkan penjelasannya. Kalau fondasi saya untuk bicara cewek-cewek, Anda nggak ngerti. Alih-alih mendengarkan, emosi seorang Sylvester Matutina akhirnya semakin tinggi dan mengatakan kalimat yang tak kalah kasar. Kau bodoh, kau. Sylvester semakin naik pitam dan kemudian akhirnya ditahan oleh Aiman, host dari acara tersebut. Meskipun Sylvester membara, Rocky tampak tenang dimaki-maki yang suaranya sudah tak terdengar lagi. Kamu bodoh, goblok. Di lain kesempatan, Rocky Gerung juga pernah terlibat debat panas dengan Kodari mengenai syarat pemaksulan presiden. Rocky Gerung dan Kodari terlibat dalam debat panas mengenai syarat pemaksulan presiden. Dalam debat tersebut, Rocky Gerung menekankan bahwa presiden bisa dimaksulkan yang kemudian disebut impeachable jika terbukti adanya pelanggaran konstitusi yang serius. Dalam acara bertema Jungkir Balik Menuju Pilkada, kedua pengamat politik ini berdebat mengenai impeachment dan impeachable. Kodari dengan lantang menuduh Rocky yang tidak hanya tidak paham politik Indonesia, Rocky juga dituding tidak mengerti matematika. Politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Menurut Kodari, Rocky Gerung dianggap sesat pikir dan mimpi di siang bolong. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Kodari yang tak paham dengan apa yang dimaksudnya dengan menyebut Kodari tak paham dalam berbahasa Inggris dan kesulitan untuk menerangkan jika Kodari tidak bisa membedakan kedua istilah tersebut. Rocky Gerung tetap bertahan pada argumen jika yang dimaksud adalah impeachable dapat dimaksudkan bukan impeachment atau pemakzulan. Saya membiarkan Anda bicara, saya belum selesai, Anda udah bicara. Hukum tata negara. Tak hanya berdebat di acara-acara bergengsi, Rocky Gerung juga pernah mengkuliahi seorang jaksa penuntut umum di ruang persidangan. Saat itu, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan dengan terduga Haris dan Fathia. Awalnya, jaksa penuntut umum bertanya pada Rocky Gerung terkait caranya dalam menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum. Spontan, Rocky balik bertanya, karena pertanyaan tersebut membuatnya heran. Bahkan, Rocky menilai pertanyaan yang dilayangkan oleh JPU tidak ada bobotnya. Akademisi ini menilai sama sekali tidak ada cara yang dapat mengatur kebebasan berpendapat. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya? Adian Napitupulu, seorang kader PDI Perjuangan, pernah menyebut Rocky Gerung sebagai sosok yang angkuh. Dalam debat tersebut, duduk permasalahan yang dibahas adalah pesan Jokowi kepada para pemimpin agar tidak serakah. Adian menganggap sikap tersebut sudah dilakukan Jokowi saat itu yang dibuktikan dengan anak-anaknya yang tidak meminta proyek.
Terlebih, Jokowi juga dianggap hebat dalam mengerjakan apa yang dikatakan. Saat ditanya oleh sang host, Rocky Gerung malah menganggap Adian seperti halnya Jokowi. Mendengar hal itu, Adian lantas merasa senang dan secara belak-belakan memotong pembicaraan. Lalu menyebut jika Rocky Gerung seperti Prabowo Subianto. Tak hanya menilai angkuh, Adian juga mengatakan Rocky Gerung senang menghakimi orang lain sebagai orang bodoh dan sering menyebut dungu pada lawan bicaranya. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Daripada Bung seperti Prabowo, ya. Saking kontroversialnya, Rocky Gerung pernah dilaporkan ke polisi karena diduga menghina Presiden Jokowi. Pelapornya adalah relawan pendukung Jokowi. Ini pernyataan Rocky yang dinilai menghina Jokowi. Pelapor adalah Ketua Brigade 98, Beni Ramdhani. Dia melapor ke Badan Reserse Kriminal di Markas Besar Polri. Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena pernyataannya yang kontroversial tentang Presiden Jokowi. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada Juli 2023, Rocky menyebut Jokowi dengan istilah bajingan tolol. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama pendukung Jokowi dan partai-partai pendukung pemerintah. Rocky dituding telah menghina dan melecehkan kepala negara, sehingga beberapa organisasi dan individu melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penghinaan dan penyebaran ujaran kebencian. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat, serta bagaimana kritik politik bisa dianggap sebagai penghinaan atau kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Pernyataan tersebut juga menuai kritikan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto berkata, kata-kata tersebut menyerang martabat dan kehormatan sebagai kepala negara. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Lalu ada Rahmat Bagia juga pernah terlibat bersama Rocky Gerung dalam debat panas mengenai dugaan kecurangan pemilu. Rocky Gerung menganggap bahwa manual rekapitulasi digunakan pada tingkat pusat perhitungan suara. Rocky mengklaim bahwa aplikasi Sirekap menjadi alat vital rekapitulasi. Pernyataan tersebut juga diibaratkan sebagai alat bantu saat seseorang mengalami kesulitan bernafas. Rahmat Bagia langsung merespon Rocky dengan tidak membalik-balikan pernyataan alat vital dan alat bantu suara tersebut. Tak tanggung-tanggung, Rahmat menyerukan Rocky untuk tidak aneh dan menggunakan logikanya untuk berpikir. Lebih lanjut, Rocky menerangkan bahwa rencana kejahatan tidak terjadi di TPS, melainkan dimulai oleh satu TPS, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Pembangunan IKN juga turut dikritik oleh Rocky Gerung. Pengamat politik ini menyebut bahwa perencanaan Ibu Kota Nusantara ini dinilai sebagai kekacauan. Namun, pernyataannya tidak sekadar omongan belaka. Rocky turut memasukkan hasil riset yang menunjukkan 80% masyarakat Indonesia tidak menganggap ibu kota tersebut sebagai ibu atau rumah mereka. Rocky menilai bahwa pembangunan ibu kota ini sudah kacau sejak awal. Dalam mantan Kepala Bappenas, Andrinov Chaniago, meyakini bahwa pembangunan ibu kota negara dapat mengatasi ketimpangan di Indonesia, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara itu, Rocky Gerung menilai pemindahan ibu kota ini justru menggusur masyarakat lokal. Ia juga mengatakan bahwa tidak semua permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia dijadikan solusi untuk pemindahan ibu kota. Merespon hal tersebut, Andrinov langsung menampik pernyataan Rocky dengan menerangkan bahwa strategi pemindahan ibu kota punya manfaat berantai yang sifatnya jangka panjang. Tak hanya sesama rekan politik, seorang mahasiswa pernah menantang Rocky Gerung untuk berdebat selama 11 jam. Momen perdebatan Rocky dengan mahasiswa itu terjadi saat pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar belum datang ke lokasi. Saat itu, Rocky dicecar berbagai pertanyaan dari sejumlah mahasiswa. Alih-alih memberi sambutan hangat, mahasiswa itu langsung menyebut bahwa Rocky Gerung sebagai figur pintar. Dirinya menyebut bahwa Rocky memang pintar tapi goblok memanfaatkan kebijakannya itu sendiri. Dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di dalam pikiran yang disopantunkan adalah kemunafikan. Dan kedunguan Rocky dalam acara itu sudah mulai tampak.
Rocky juga dianggap berada di barisan kubu luar pemerintah Jokowi dan dianggap hanya berani di depan para mahasiswa. Mahasiswa ini juga turut menyinggung statusnya yang tersangka karena dianggap kurang ajar terhadap Presiden Jokowi.